waktumu habis untuk pacaran saja. Jangan haleluya. Awas yang haleluya. Awas yang pacaran melulu ya. Itu yang menyedihkan. Waktu kita hebat, tapi sayang untuk pacaran saja. Bill Gates tidak pernah membuang-buang waktu dalam hidupnya. Ketika dia di DO, dia semangat untuk meneliti sesuatu, saudara. Ayo hari ini kalian semua bertobat, anak-anak muda. Gunakan internet, laptop, komputer yang kamu punya untuk penginjilan, untuk belajar hal-hal yang kau nggak tahu, bukan untuk yang jahat, untuk pornografi dan segala macam. Awas. Kita lihat kata hacker, pernah dengar kata hacker? Itulah pembobol-pembobol lewat internet. Memang pintar kalau lihat hacker tuh. Saya juga kagum, kok bisa? Hacker yang terakhir internasional ketangkap di New Zealand, anak muda umur 19 tahun, membuat Pentagon terkencing-kencing. Tahu Pentagon? Di Amerika itu pusat keamanan Amerika. Terjebol sistem komunikasinya. Panik mereka, kok bisa? Lacak, lama mereka ngelacaknya. Sampai ke New Zealand yang melakukan anak umur 19 tahun. Tapi hebatnya Pentagon, ketika anak itu ditemukan, dimintakan izin ke negara orang tua dan dibawa ke Amerika untuk disekolahkan lebih hebat lagi. Karena Pentagon kagum, kok bisa kamu punya otak seperti itu? Pasti anak itu nggak rajin pacaran, percayalah. Loh, betul tidak? Kalau dia rajin pacaran, dia akan bobol komputer orang tua pacarnya itu pasti. Nah, ngerti sekarang cara kita hidup? Kalau ada Roh Kudus, wah hebat sekali, sudah hebat sekali. Maaf saya tidak tahu, yang tahu tolong saya. Sekarang handphone yang paling murah yang bisa dipakai untuk internet seperti Facebook apa itu harganya berapa kira-kira? 300. Bayangkan, hanya dengan 300.000 rupiah kalian sudah genggam dunia. Loh, betul tidak? Kalau kalian menguasai teknologi informasi, menguasai cyber, dengan 300.000 rupiah dunia di tanganmu, anak muda. Harus ingat itu. Nah, sekarang masalahnya, apa yang saudara pakai dengan barang itu? Untuk apa? Facebook? Tidak apa-apa, asal bukan untuk macam-macam. Facebook itu luar biasa. Saya tuh pengen sekali ketemu Mark Zuckerberg untuk menyatakan saya kagum dengan kamu. Saudara bayangkan dengan Facebook. Sekarang itu nenek-nenek pun pakai Facebook. Luar biasa. Loh benar. Karena pada cari teman lamanya. Hebat. Maka itu gunakan untuk penginjilan, supaya Tuhan Yesus cepat datang, saudara. Jadi cyber kita bisa pakai untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, betul itu. Kalau dipakai dengan sungguh-sungguh, internet, komputer itu hebat sekali. Nah, saudara, kita masih ingat firman berbunyi demikian tentang waktu dan masanya Yesus datang, nggak ada yang tahu, betul nggak? Sampai anak sendiri nggak tahu. Tahun 80-an awal saya berkata gini pada Papa di surga, Papa, nggak lucu dong. Kami gereja ini disuruh nunggu Yesus datang, betul nggak? Berjaga-jagalah dengan setia, tunggu dia datang. Tapi yang mau datang sendiri nggak pernah tahu kapan datangnya. Itu kan guyon. Lah betul nggak? Itu kan guyon. Saya dulu nggak ngerti kenapa. Ternyata memang Tuhan Yesus tidak pernah tahu kapan dia datang. Sebab masa dan waktunya gerejalah yang menentukan.
Dan Matius 24 ayat 14 tadi jawabannya. Kalau Injil kerajaan itu sudah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi yang menentukan Yesus datang siapa? Kita. Catat ayat tambahnya ya, 2 Petrus 3 ayat 11. Coba lihat, ada kata penting yang kita harus tahu. Jadi sekarang saudara percaya bahwa kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Diajar oleh siapa? Roh Kudus. Nggak perlu belajar orang lain. Jangan dikatakan, ya nggak usah sekolah. Nggak apa-apa kalau mau. Belajar dari Roh Kudus. Beli buku banyak-banyak, engkau pasti akan pintar. Belajar dari Roh Kudus. Oke? Kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu, yaitu kita, harus hidup. Siapa kamu? Ayat 12. Yaitu kamu yang apa? Menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Saya kaget lihat ayat ini. Jadi saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang bisa mempercepat hari Yesus datang. Tapi jangan amin dulu. Kalau kita bisa mempercepat, berarti kita pun bisa memperlambat. Jawab iya atau tidak? Bagaimana dan kapan kita memperlambatnya? Caranya bagaimana? Ayo kembalikan ke Matius 24 tadi. Jangan menginjil. Di gereja saja. Jangan keluar kemana-mana. 3 hari yang lalu, Jumat, Sabtu, Minggu, saya mimpin seminar misi di GSJA Jalan Batu Tulis di Jakarta. Dalam seminar misi itu kami menemukan sebuah password yang sangat hebat. Seorang anak kami namanya Ronald Pangemanan, dia menemukan password itu. Dan itu jadi topik pembicaraan sampai tadi. Di dalam mobil kami dari Balikpapan ke Samarinda masih ada berita SMS itu. Kami diskusi sambil SMS. Apa yang terjadi? Saudara dengar. Kalau kita lagi berkelahi, baik itu anak muda maupun orang tua, ya, dalam rumah, lalu muncul kata-kata, kau sudah nantang. Kata-kata apa ya? Kalau berani keluar. Loh, betul tidak? Iya atau tidak? Coba jawab. Kalau berani keluar, jangan di dalam. Kenapa? Kalau di dalam bisa dikeroyok. Kalau di luar 1 lawan 1. Nah, dengarkan gereja. Ternyata ratusan tahun terakhir ini gereja jago kandang, nggak berani keluar. Betul? Hebat kalau nyanyi, lompat, teriak, kayak mau makan setan saja. Dalam gereja, begitu keluar, kita jago kandang, takut nggak berani buat apa-apa. Itulah yang memperlambat Yesus datang. Jadi dengan cyber, kita bisa mempercepat dia datang. Walaupun, tapi saya pesan, jangan ngisi ayat-ayat Alkitab di Facebook. Orang gak akan tertarik melihat. Pakai kata-kata hikmat. Jangan langsung keluarkan ayat. Orang gak akan lihat. Oh, ini Kristen, ini Kristen. Saudara, bongkar kitab Amsal. Di situ ada kata-kata hikmat yang luar biasa. Keluarkan tiap hari yang suka main Facebook, cari kitab Amsal. Itu banyak kata-kata hikmat yang luar biasa. Amsal itu 31 pasal. Ya. Jadi gampang sekali. Saya belajar dari Dr. Billy Graham. Dia mengajarkan itu. Amsal itu dibaca urut tanggal. Karena 31 pasal. Jadi kalau hari ini tanggal 23, baca Amsal 23. Besok tanggal 24 baca Amsal 24. Begitu akhir bulan itu habis, kembali tanggal 1 baca Amsal 1. Tiap hari baca kitab Amsal. Ada kata-kata hikmat. Nah, masukkan ke Facebook kalian. Tapi nggak usah bilang Amsal 4 ini, nggak usah. Istilahnya dikeluarkan, orang kan tertarik. Kagum kitab Amsal itu kalau dibuka baik-baik. Sangat menyenangkan. Jadi isi keahlian saudara tingkatkan dalam bidang IT, dalam bidang cyber tingkatkan
supaya saudara bisa mempercepat Yesus datang.